Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman li Rasulillah Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah al-qaimi bihuquqillah wa huquqi ibadillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Yang kami muliakan para habaib sadatinal alawiyin, khususnya Al-Habib Jamal bin Abdul Qadir As-Sagaf, Al-Habib Muhammad bin Syekh bin Abi Bakar bin Muhammad As-Sagaf, seluruh para habaib yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, para ustadz, para kiai yang hadir malam hari ini, takmir Masjid Jami' As-Sagaf Kota Sulu, semuanya yang saya muliakan, para hadirin sekalian, rahimakumullah wa ra'akum bi'aini inayatih. Alhamdulillah, pada malam hari ini di saat ijabah yang juga disebut sa'atul ghaflah, saat di mana banyak orang melalaikannya, yaitu ma bainal isya'ain, waktu antara maghrib dan isya, di mana orang yang menghidupkannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan zikir, baik dengan salat, baik dengan majlis ilmu dan seterusnya, maka hal itu akan menjadi satu keuntungan yang besar buatnya di akhirat kelak. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Tidak ada kebaikan sedikit pun dalam bisikan-bisikan manusia itu, kecuali bisikan orang-orang yang memerintahkan kepada tiga hal. Pertama, orang yang memerintahkan untuk bersedekah. Sedekah ini luar biasa dan amalan yang memang tidak mudah. Walaupun orang kaya, kalau hatinya tidak mendapat hidayah dari Allah, juga tidak akan mudah dia bersedekah. Orang yang tidak kaya, orang yang pas-pasan, kalau dia mendapat hidayah dari Allah dan memang di dalam hatinya ada sifat sakha, maka dia pasti akan menjadi orang yang rajin bersedekah. Sedekah ini sebenarnya banyak sekali macam-macamnya, sebagaimana pernah disampaikan oleh salah seorang allamah yang dijuluki Syafi'iyu hadzal zaman, Imam Syafi'inya zaman sekarang, Al-Mu'ammar
yaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait yang tinggal di Al-Madinatul Munawwarah. Di antara petuah-petuahnya saat kami sowan ke rumah beliau menyampaikan tentang sedekah, ada satu sedekah itu yang pahalanya 10 kali lipat, karena al-hasanatu bi'asyri amthaliha. Ada sedekah satu kali kita sedekah mendapat 10 kali lipat kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sedekah itu satu kali sedekah pahalanya menjadi 70 kali lipat, bukan 10 kali lipat. Sedekah yang seperti apa? Yaitu sedekah kepada dhi'ahah, sedekah kepada orang yang punya kekurangan secara fisik. Jadi orang yang cacat secara fisik, kalau kita bersedekah kepada orang seperti itu, maka pahalanya bisa berlipat ganda menjadi 70 kali lipat. Bahkan ada sedekah yang pahalanya sampai 100 kali lipat, 100.000 kali lipat. Bukan 100 kali lipat, tapi 100.000 kali lipat, yaitu sedekah kepada kerabat, keluarga, terutama orang tua kita. Bahkan wajib setiap anak yang cukup untuk memberikan hartanya kepada kedua orang tuanya. Karena kalau kita sedekah kepada keluarga, kita dapat 2 pahala. Pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturrahim, menyambung hubungan kekerabatan. Itu sedekah yang kalau kita lakukan pahalanya berlipat ganda menjadi 100.000. Ada lagi yang paling top dan luar biasa, satu sedekah itu pahalanya berbalas 700.000 kali lipat. Sedekah kepada siapa ini? Yaitu sedekah kepada ahli ilmu. Ada seorang santri yang belajar agama, yang kita yakin kelak dia akan menjadi ulama yang bermanfaat kepada umat. Kita bantu dia dengan sedekah. Ada seorang ulama yang mungkin sangat bermanfaat kepada umat, kita bantu kepentingannya untuk fisabilillah dengan sedekah. Ada tempat-tempat mencari ilmu, ada tempat-tempat majelis ilmu, kita bantu, itu pahalanya paling tinggi derajatnya, yaitu 700.000 kali lipat. Itu berbagai macam sedekah. Ini yang pertama. Sedekah itu tentunya tidak hanya dengan materi, dengan harta, tapi bisa juga sedekah itu dengan ilmu, bisa juga dengan tenaga, bisa juga dengan pikiran. Apabila semuanya itu kita curahkan untuk kepentingan fisabilillah, maka itu bernilai sedekah. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari bisikan orang yang memerintahkan kepada kebaikan, kepada ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, mengajak orang majelis ta'lim, mengajak orang untuk melakukan segala bentuk ma'ruf, bentuk-bentuk kebaikan apapun modelnya, segala yang ma'ruf, maka itu adalah satu kebaikan tersendiri. Ketika satu orang melakukan atas inisiatif kita, atas petunjuk kita, maka setiap kali orang itu melakukan kebaikan, kita akan mendapat pahalanya, pahala dari orang yang kita ajak melakukan kebaikan tersebut. Karena itu kenapa Rasulullah SAW menjadi orang yang paling termulia di dunia ini? Karena setiap
setiap kali umat ini melakukan kebaikan, Rasulullah SAW mendapat kiriman pahalanya. Jadi setiap kita sholat, setiap kita membaca Al-Quran, setiap kali kita berzikir, setiap kali kita mempelajari ilmu, itu Rasulullah SAW mendapat kiriman pahala dari amal kita. Kenapa? Karena kita tidak akan kenal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kecuali atas perantara Rasulullah SAW. Kita tidak akan kenal syariat ini tanpa perantara Rasulullah SAW. Karena itu sebagian ulama ahlut tahqiq ketika menafsiri ayat walal akhiratu khairul laka minal ula, umumnya para mufassirin mentafsiri bahwa akhirat lebih baik bagi kamu Muhammad daripada dunia. Tetapi para ulama ahli tahqiq berbeda tafsirnya. Mereka menafsiri walal akhiratu khairul laka minal ula, masa akhirmu lebih baik dari masa pertamamu. Kenapa? Semakin akhir, semakin banyak orang berbuat baik, semakin banyak kiriman pahala Rasulullah SAW, sehingga derajat beliau semakin tinggi di sisi Allah, tidak bisa disamai oleh siapapun, apalagi di orang yang mau lebih tinggi dari Rasulullah tidak ada. Sama saja dengan Rasulullah SAW, tidak ada siapapun dia, nabiyun mursal au malakun muqarrab, tidak ada yang bisa menyamai keutamaan dan kemuliaan Rasulullah SAW. Karena itu marilah kita, walaupun bukan orang-orang yang berilmu, berusaha mengajak, paling tidak kita mulai dari keluarga kita untuk senantiasa berbuat baik. Syukur-syukur kita bisa mengajak tetangga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, masyarakat kita, maka kita akan juga mendapatkan pahala dari amal baik mereka karena ajakan kita kepada mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga, au islahin bainan nas, yaitu orang yang mengajak islah, perdamaian di antara sesama manusia. Mohon maaf, apalagi saat ini di zaman-zaman akhir ini kita banyak menjumpai orang yang sering berkonflik, orang yang bahkan sering bermusuhan. Ada yang bermusuhan karena hal-hal yang kadang-kadang remeh-temeh, bahkan ada yang bermusuhan hanya karena beda pilihan politik. Banyak kita jumpai saat ini orang-orang yang suka berkonflik. Dan saya teringat sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Suatu saat Rasulullah SAW bersabda ketika mau sholat berjamaah dengan para sahabat, sabda beliau, sawwu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Rapatkan shaf kalian, rapatkan barisan kalian, jangan sampai kalian berikhtilaf antara shaf yang satu dengan yang lain. Jangan sampai ada yang tidak sama, yang tidak seragam, yang tidak lurus, karena nanti akan berpengaruh membuat hati kalian pun berikhtilaf, akan bisa membuat hati kalian memunculkan konflik, baik konflik antara akal pikiran kita dengan hati kita, konflik antara kita dengan orang lain. Itu sudah diberikan satu warning oleh Rasulullah SAW melalui hadis ini. Walaupun hadis ini konteksnya menjelaskan tentang pentingnya meluruskan shaf dalam sholat. Pertanyaannya adalah, kenapa saat ini banyak orang konflik? Kenapa banyak orang bercerai-berai?
Ternyata kalau kita analisa, penyebabnya karena satu, yaitu penyakit jahiliyah. Penyakit jahiliyah, kebodohan. Dalam Al-Quran, di kitab Al-Mu'jizatul Qur'aniyah, kata jahiliyah itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebut hanya 4 kali. Hanya 4 kali. Pertama ada kalimat dzannal jahiliyah, prasangka atas dasar kebodohan, atau dzannas sau, kita biasa menyebut dengan suudzon, prasangka yang buruk. Nabi SAW sangat menghindari prasangka yang buruk ini. Suatu saat beliau pernah berjalan dengan seorang wanita, sangat dekat sekali, sangat mesra sekali. Tiba-tiba di tengah beliau bercengkrama dengan seorang wanita ini, ada seorang sahabat yang lewat. Begitu lewat, dia langsung lari, dikejar oleh Nabi SAW. Lalu dipanggil oleh Nabi, ketahuilah wanita ini yang saya ajak bicara adalah istri saya. Ini bukan orang lain. Saya tidak sedang berpacaran. Ini artinya apa? Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita jangan membuat orang berprasangka buruk kepada kita. Hindari tempat-tempat atau perbuatan-perbuatan yang bisa membuat orang berprasangka buruk kepada kita. Dan yang kedua, jangan suka berprasangka buruk kepada orang. Biasakan tabayyun, biasakan mengkonfirmasi sebelum kita menilai seseorang itu. Ini namanya dzannas sau. Sekarang banyak itu terjadi. Satu sama lain saling memiliki prasangka yang buruk, saling curiga antara satu dengan yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada kalimat tabarrujal jahiliyah. Tabarruj itu aslinya di sini adalah berkaitan dengan menutup aurat. Jadi Allah Ta'ala berfirman, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Firman Allah kepada para wanita-wanita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diamlah kalian di rumah kalian dan jangan kalian memamerkan perhiasan, membuka aurat dengan bebas sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah. Jadi maaf-maaf, kalau ada orang mengatakan cadar, hijab, niqab itu pakaian adat Arab, itu keliru total, salah. Kesalahan yang fatal. Pakaian adat Arab bukan hijab. Pakaian adat Arab itu adalah tabarruj, membuka aurat. Itu adat Arab dulu, jahiliyah. Siapa yang mengenalkan kepada hijab? Rasulullah SAW. Bahkan ada ayat khusus yang berkaitan dengan hijab, ayatul hijab. Sehingga bodoh sekali kalau ada orang mengatakan hijab, cadar itu adalah pakaian budaya Arab. Salah total itu. Orang-orang Arab dulu tidak mengenal hijab, bahkan tidak mengenal menutup aurat, batasan-batasan aurat, kecuali dengan ajaran daripada Rasulullah SAW dan melalui ayat hijab yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perluas tabarruj, ini tidak hanya bermakna memamerkan perhiasan, membuka aurat secara bebas. Tabarruj itu artinya satu kebebasan, kebebasan yang tidak terkontrol. Maka ketika kebebasan itu dibiarkan, ini berbahaya. Kebebasan berpikir,
Ketika orang berpikir dengan bebas tanpa kontrol agama, maka akan menimbulkan pemahaman-pemahaman liberal yang sesat. Karena bebas itu artinya liberalisasi. Orang yang liberal pikirannya bebas. Dia berpikir menggunakan logika dengan mengabaikan nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Atau mungkin dia memakai nas tetapi memaknai dengan seenaknya sesuai logika dan akalnya. Ini juga tabarruj, kebebasan yang kebablasan. Kebebasan dalam pergaulan bisa mengakibatkan seseorang terjerumus pada pergaulan bebas. Ini pun juga berbahaya. Jadi liberalisasi itu hal yang sangat berbahaya jika tidak dikontrol. Ini tabarruj. Yang ketiga apa? Ada kalimat hukmal jahiliyah, hukum yang ditegakkan atas dasar kebodohan, hukum yang tidak ada nilai-nilai ilahiyah. Ini juga menjadi satu penyakit saat ini yang sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran itu. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah ada kalimat hamiyatal jahiliyah. Hamiyah itu artinya fanatisme. Fanatisme atas dasar kebodohan, fanatik kepada kelompoknya, fanatik kepada sukunya, fanatik kepada golongannya. Ini juga akan berbahaya. Mohon maaf, ini misal-misal saya kasih contoh. Ketika suatu saat, misalnya ini contoh, saya sedang dalam satu perjalanan dengan supir saya, kemudian mau masuk waktu Jumatan. Saya bilang sama supir saya, tolong nanti kita berhenti sejenak, kita sholat Jumat di masjid. Begitu melewat ada masjid, masjidnya ini warnanya biru, tidak hijau. Si supir bilang, ketika saya minta kita turun aja sholat Jumat di sini, supir saya jawab, Bib jangan sholat di sini. Kenapa? Masjidnya warnanya ndak hijau. Lo terus kenapa? Ya kalau ndak hijau berarti ndak NU. Jadi kita jangan sholat di sini, kita cari yang warna hijau aja. Atau mungkin dibalik, yang tidak suka dengan warna hijau, dia cari masjid yang warna biru misalnya. Lah akhirnya kan kalau saya turuti logika supir saya akan ketinggalan sholat Jumat gara-gara cari masjid yang warnanya hijau. Ini fanatik kepada warna. Ini fanatik bodoh ini namanya. Ada dicerita dalam Al-Mustatraf fi kulli fannin mustadhraf. Ada diceritakan seseorang sholat berjamaah, imamnya waktu sholat setelah surat Al-Fatihah dia baca ayat tentang Nabi Nuh yang diutus oleh Allah kepada kaumnya. Dibaca ayat itu, walaqad arsalna nuhan ila qaumih. Begitu sampai di ila qaumi, si imam lupa terusannya ayat ini apa, dia lupa. Ya maklum kalau imam lupa itu salah satu mungkin waktu berangkat mau ngimami dibentak karo bojone mungkin gitu ya. Itu biasanya terus lali gitu ya. Orang ceramah aja, ustadz mau ceramah kalau dibentak sama istrinya bisa lupa dalil. Dalil bisa lupa. Ini lupa. Dulu pernah diceritakan ada seorang ulama besar. Waktu lebaran
mau sholat id, dia mau ngimami, mau khutbah, mau berangkat ke masjid, diribetin sama istrinya, ribut masalah tepung. Kata orang Jawa gelepung ya, gelepungi riyoyo. Wah ini gimana? Jangan sholat dulu, kita belum beli tepung. Nanti kalau saya tidak bisa bikin roti, ini kan tepung untuk apa? Untuk adonani roti. Loh, sama ini gimana? Wong sudah tahu Lebaran kok tidak disiapkan dari kemarin-kemarin tepungnya. Loh, si imam ini, si kiainya bilang, ya sabarlah nanti dulu. Saya kan belum ada uang. Yang ku ae ngenteni mari Jumatan, mari nopo niku sholat id. Biar menawa oleh sangu kena digawe tuku gelpung kan begitu. Ya sing sabar engko ae. Dikongkon sabar sing wedok terus mawon. Wah gak iso sampeyan kiai gak main, mosok kiai gak duwe dhuwit iki apa? Wis pidato ngalor ngidul kok sik ora tuku gelpung ae ora iso gitu kok. Wah sudah terus istrinya ini nerocos gak mari-mari. Akhirnya si khatib ini, imam ini ketika dia sampai di masjid, begitu dia khutbah, dia mau bilang apa? Ittaqullah, keliru. Jangan lupa gelbungi riyoyo, jolali. Itu di atas mimbar. Akhirnya dijulukilah Ibnu Daqiqil Aid. Dijuluki siapa? Ibnu Daqiqil Aid, anake gelpungi riyoyo. Nah, itu ada betul memang di kitab, itu bukan ngarang saya ceritanya. Jadi makanya para istri-istri itu usahakanlah jangan sampai bingungi sama suaminya gitu ya, karena kalau sudah urusan sama departemen perwanitaan ini tidak ada besarnya orang gitu ya. Ini contoh. Jadi lupa, mau meneruskan lupa ini. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih mandek. Isinya ayat ini, sungguh kami Allah telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Arab diterusno lali. Apa terusane ayat ini? Diulangi lagi. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih 2 kali. Lali maneh. Terusno maneh sampai ping 3. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih. Akhirnya makmum yang di belakang gregeten, mam lek Nuh gak gelem wis golek liyane aja dipeksa. Jadi ini contoh orang fanatik bahasa, dia melihat itu sebagai sebuah redaksi bahasa. Dia tidak melihat ini konteks ayat menjelaskan tentang Nabi Nuh. Jadi karena fanatiknya yang bahasa itu kan bagian dari kebudayaan. Jadi fanatisme yang bodoh itu ya akhirnya mengakibatkan seperti ini. Nah, inilah para hadirin sekalian. Sekarang ini banyak orang fanatik. Saking fanatiknya sama capres cawapres sampai kadang-kadang isine kewan niku metu kabeh. Ya, terutama di medsos itu luar biasa. Binatang apa yang enggak keluar itu kalau sudah saling caci maki satu dengan yang lainnya. Ini hamiyatal jahiliyah. Jadi satu fanatisme kebodohan merupakan warisan daripada jahiliyah. Maka ini saya kira yang menjadi penyakit sekarang, kenapa umat sulit kompak, sulit untuk bersatu, sulit untuk merajut kebersamaan, seakan-akan ada kecurigaan, ada kerenggangan, ada perpecahan antara yang satu dengan yang lain karena penyakit jahiliyah ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Jadi para hadirin sekalian rahimakumullah, sehingga kadang-kadang maaf tidak jarang terjadi sebuah kekerasan, baik itu kekerasan verbal maupun non verbal, kekerasan fisik ataupun kekerasan yang lain. Dan kekerasan-kekerasan ini
adalah diakibatkan karena satu rutinisasi. Jadi sudah rutin berbuat kekerasan, biasa ya, biasa membuat kekerasan kepada orang, biasa menghina orang, biasa mencaci maki orang, itu sudah jadi rutinan. Nah, akhirnya rutin menjadi terbiasa. Kemudian dari situ muncullah kemudian banyak orang yang dehumanisasi, menghilangkan martabat kemanusiaan orang lain. Ini yang sangat berbahaya. Jadi ketika tidak cocok dengan orang, dia hina orang, dia caci orang, itu kemudian sampai menghilangkan martabat orang itu sebagai seorang manusia. Ini yang sangat-sangat berbahaya sekali, dan itu yang banyak kita jumpai dan kita temui pada saat-saat ini. Para hadirin, pernah ada satu kisah, satu cerita seorang ulama. Ulama ini kebetulan rumahnya itu dia bertetangga dengan seorang Nasrani. Jadi posisi rumah ulama ini ada di bawah, di atasnya itu ada rumahnya orang Nasrani. Ada rumah orang Nasrani di atasnya. Kebetulan sapi tanknya sapi tank ya, yang untuk buang kotoran itu, sapi tank rumah orang Nasrani ini mungkin rusak, bocor, sehingga setiap kali dia buang air kecil atau buang air besar, itu kotorannya jatuh ke rumah si ulama ini, jatuh ke rumah ulama ini. Dan si ulama ini pun diam. Dia diam, dia hanya bersihkan saja kotoran itu. Itu setiap hari dia membersihkan kotoran yang jatuh dari rumah si Nasrani ini. Masya Allah. Sampai suatu saat si orang Nasrani ini lewat di depan rumah ulama, si ulama ini lagi bersihkan kotoran. Ditanya, mohon maaf Pak Kiai, jenengan lagi apa ini? Oh, saya lagi bersihkan kotoran. Loh, dari mana ini tinja, air seni, kotoran dari mana? Alhamdulillah, ini dari rumah sampean, kiriman. Loh, masa dari rumah saya? Iya. Mungkin sapi tanknya ada yang bocor atau gimana? Waduh, mohon maaf, saya enggak tahu Pak Kiai. Sudah berapa lama ini? Oh, masih baru kok. Alhamdulillah, baru 20 tahun. Jadi 20 tahun itu dapat kiriman kotoran dari rumahnya si Nasrani ini. Tetapi dia tidak marah, tidak ditegur, tidak diapa-apakan. Dia hanya bersihkan saja kotoran itu. Akhirnya kagum melihat akhlak si ulama ini yang begitu luar biasa. Si Nasrani ini detik itu juga dia langsung masuk Islam. Dia ucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini para ulama-ulama. Beliau tidak melakukan dehumanisasi, tidak marah-marah, tidak gampang marah walaupun kepada orang yang berbeda agama. Dan memang kalau kita lihat sejarah, tidak sedikit banyak ulama-ulama itu yang mengalami itu, dehumanisasi itu banyak. Dulu itu Imam Ghazali rahmatullah alaih, seorang yang dijuluki Sayyidul Musannifin, pemimpin dari para pengarang kitab, luar biasa Imam Ghazali, pernah mengalami dehumanisasi ini. Apa yang beliau alami? Di zaman beliau ada seorang ulama bernama Ibnu Hirzihim. Ulama ini dikenal keras, tegas, dan dia punya banyak
pengikut dan massa. Dia tidak cocok dengan karangan Imam Ghazali itu Ihya Ulumuddin. Dia anggap ini menyesatkan, berbau falsafah. Akhirnya dia putuskan, dia umumkan di masjid malam Jumat, dia umumkan habis sholat Isya, besok habis Jumat semuanya kumpul di Masjid Jami', kumpulkan semua kitab Ihya, kita bakar rame-rame itu kitab Ihya, karena itu menyesatkan katanya Ibnu Hirzihim. Kemudian malam Jumatnya setelah sholat Isya, ketika Ibnu Hirzihim ini sedang tidur, dia bermimpi Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya itu Rasulullah SAW didampingi oleh dua sahabat besar, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian di depannya ada Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad al-Ghazali At-Tusi. Imam Ghazali dalam mimpinya ini mengadu kepada Rasulullah. Di situ ada Ibnu Hirzihim dalam mimpinya. Hadza khasmi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, orang ini adalah orang yang sedang mau membakar kitab saya. Saat ini saya mengadu, mohon engkau berikan keadilan yang seadil-adilnya. Kalau memang saya salah, saya siap dihukum. Kalau dia yang salah, maka dia harus menerima sanksinya. Maka Ibnu Hirzihim menyampaikan tentang rencananya itu, karena dianggap kitab Imam Ghazali yang bernama Ihya Ulumuddin itu menyesatkan, diambil oleh Rasulullah SAW dari Imam Ghazali. Coba tunjukkan kepada saya kitabmu. Dibaca oleh Rasulullah SAW. Di muqaddimahnya sampai wa arsala Muhammadan ila akhirih an-nabiyal ummi. Begitu dibaca, Rasulullah SAW terkagum-kagum. Ini baik ini kitab ini. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dipersilahkan untuk membaca. Coba kamu baca Abu Bakar. Dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar berkata, wallahi inna hadza la syai'un hasan. Demi Allah ya Rasulullah, ini kitab baik isinya. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an pun juga berpendapat sama. Inna hadza la syai'un hasan. Kemudian karena dua sahabat ini sepakat mengatakan ini kitab yang baik, maka Rasulullah SAW kemudian menyatakan bahwa Imam Ghazali benar, karangannya baik, dan kitab ini sama sekali tidak menyesatkan. Tuduhan Ibnu Hirzihim tidak benar. Kemudian dia dicambuk oleh Rasulullah SAW. Ibnu Hirzihim dicambuk oleh Rasulullah SAW karena sudah menuduh hal yang tidak benar terhadap Imam Ghazali rahmatullah alaih. Dicambuk, ketika sudah sampai ke berapa kali cambukan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memberikan satu syafaah, pertolongan. Ya Rasulullah, hentikan, sudah tidak perlu diteruskan dicambuk. Mungkin orang ini niatnya membela agamamu. Mungkin dia takut kitab ini menyesatkan umat. Dia belum tahu isi yang sebenarnya kitab itu. Sekarang sebaiknya sudahlah, maafkanlah dia. Akhirnya Rasulullah SAW menerima syafaat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dihentikan cambukan itu. Apa yang terjadi? Begitu terbangun dari tidurnya, Ibnu Hirzihim kaget. Dia merasakan sakit itu luar biasa di punggungnya, bekas pukulan Rasulullah SAW, cambukan Rasulullah, dan cambukan itu membekas di punggungnya ketika dia bangun dari tidur. Jadi ini luar biasa. Kemudian sampai dia kemudian beristighfar, bertaubat, lalu setelah sholat Jumat diumumkan, jangan ada satupun yang berani membakar kitab Ihya Ulumuddin. Mulai sekarang
baca kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitab yang luar biasa. Detik itu juga Ibnu Hirzihim pun mendapat futuh dari Allah Subhanahu wa taala berkat kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, bagaimana seorang ulama sekali berimam Ghazali sekalipun ini bisa mengalami satu kekerasan, dehumanisasi semacam itu. Jadi ini para hadirin sekalian, maka yang terakhir poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, di saat ini, di zaman ini, tidak ada yang lebih baik bagi kita kecuali 3 hal itu tadi. Banyak-banyak sedekah, ya, karena sedekah itu kata para ulama, terutama Ibn Arabi dalam kitabnya Al-Futuhatul Makkiyah mengatakan bahwa sedekah sunnah itu bisa menghindarkan kita dari penyakit. Kalau zakat, ya, sedekah yang wajib zakat itu bisa menjaga jiwa kita dan harta kita. Kalau sedekah sunnah bisa menjaga fisik kita dari penyakit. Penyakit apa? Banyak, termasuk hikkah, penyakit hikkah, penyakit kudis. Hikkah itu gatal. Jadi kalau ada orang gatal itu berarti kurang sedekahnya, ya. Kemudian kudis, kurap, ya, itu sebangsa itu. Itu kalau orang ahli sedekah, insya Allah dihindarkan dari penyakit-penyakit itu. Nah, kemudian selain itu, perbanyak untuk mengajak orang kepada kebaikan. Tentunya mengajak yang ma'ruf dengan cara-cara yang ma'ruf. Mengajak kepada kebaikan dengan cara-cara yang baik. Dan yang ketiga, mari kita selalu mengislah bainan nas, mendamaikan orang, bukan malah menjadi provokator, memprovokasi orang untuk berbuat hal-hal yang tidak benar, apalagi menjadi sebab pemecah belah umat. Khususnya di zaman ini kita butuh figur pemersatu umat yang mampu menyatukan umat agar umat ini terus bersatu, karena dengan persatuan itulah akan datang kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yadullah ma'al jamaah. Kekuatan Allah menyertai orang-orang yang mau bersatu. Dan al-jama'atu rahmatun. Persatuan itu akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala senantiasa menyertai kita dengan taufiknya, dengan hidayahnya, dengan inayahnya, dengan riayahnya, sehingga kita senantiasa bisa melakukan 3 hal tersebut dan kita menjadi orang-orang yang baik. Kita saat ini berkumpul di tempat yang baik, mudah-mudahan keluar mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu bisa kita bawa sampai kepada keluarga kita, anak istri kita, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan guru-guru kita, Al-Habib Jamal, Al-Habib Muhammad bin Syekh, dan para habaib yang lain, orang-orang tua-tua kita, mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur dalam kesehatan, fi tamamis sihha wal afiyah, sehingga bisa terus memakmurkan masjid ini, bisa terus membimbing kita ke jalan Allah, ke jalan Rasulullah, ke jalan para as-salafus salih. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua kita yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah rahmati mereka, Allah ampuni mereka di alam kuburnya, mudah-mudahan Allah bahagiakan mereka karena sebab amal-amal kita, dan kita pun mendapatkan panjang umur, rizki yang berkah, dikabulkan seluruh hajat kita, hajat duniawiyah, ukhrawiyah, dan mudah-mudahan kelak ketika Allah mengambil ruh kita, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang terucap dari lisan kita, kalimat la ilaha illallah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala wa nahnu minal aminin, amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wal afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.